Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang pemilu serta mendiskualifikasi mereka. Kubu Prabowo menganggap gugatan itu dipenuhi asumsi dan tanpa bukti. Sidang pendahuluan sengketa hasil pemilu berlangsung di MK pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Kubu Anies Baswedan mendapat kesempatan pertama menyampaikan permohonannya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, sementara kubu Ganjar menyusul pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, MK akan mendengar jawaban KPU sebagai termohon, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Setelah itu, pemeriksaan perkara akan berlangsung pada periode 1 tanggal 18 April, dan MK diharapkan dapat membacakan putusannya pada tanggal 22 April mendatang. Pemeriksaan sengketa pemilu tidak boleh lebih dari 14 hari kerja, kata Wakil Ketua MK Saldi Isra. Kubu Anies sebut kecurangan demi ambisi Jokowi, melanggengkan kekuasaan. Tim hukum Anies Baswedan menyampaikan sejumlah kecurangan yang disebut terjadi di Pilpres 2024. Termasuk saat KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai Wapres sebelum merevisi peraturan mengenai syarat pencalonan, serta nepotisme Presiden Joko Widodo yang menguntungkan Prabowo Gibran demi melanggengkan kekuasaannya. Pelanggaran lain yang disebut adalah penyalahgunaan program bantuan sosial atau Bansos, keterlibatan sejumlah kepala daerah untuk menggerakkan struktur di bawahnya demi memenangkan Prabowo Gibran, serta intervensi kekuasaan yang membuat MK mengubah ketentuan soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya. Tidak, yang terjadi adalah sebaliknya, kata Anies saat sidang pendahuluan sengketa hasil pemilu di gedung MK pada Rabu pagi, tanggal 27 Maret tahun 2024. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Karena itu, tim hukum Anies Muhaimin meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Mereka meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi, lalu KPU menjalankan pemungutan suara ulang tanpa mereka. Pilihan lainnya, seperti tercantum dalam dokumen permohonan kubu Anies, mereka meminta hanya Gibran yang didiskualifikasi dan KPU melakukan pemungutan suara ulang, yang bisa diikuti kembali oleh Prabowo setelah mengganti calon wapresnya. Kubu Ganjar ikut sentil, nepotisme Jokowi. Pada sidang yang dimulai pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Todung Mulya Lubis, Ketua Tim Hukum Kubu Ganjar, meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Lalu, MK diminta mendiskualifikasi Prabowo Gibran, serta memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mereka. Alasannya,
Kubu Ganjar menganggap telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024. Khususnya dalam bentuk nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, serta pelanggaran prosedur pemilu, merujuk dokumen permohonan kubu Ganjar. Nepotisme Jokowi disebut melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dengan menggerakkan adik iparnya Anwar Usman sebagai ketua MK. Untuk mengubah aturan main, agar bisa mendaftarkan Gibran sebagai cawapres serta menggunakan program Bansos untuk memenangkan Prabowo Gibran. Selain itu, Jokowi disebut memanfaatkan TNI dan Polri untuk mengintimidasi masyarakat, serta ratusan kepala daerah untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi. Maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan, kata Ganjar saat sidang. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Sementara itu, Mahfud berharap MK dapat mengambil langkah untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah, kata Mahfud. Kuasa hukum Anies pertanyakan keselamatan saksi. Pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, tim hukum pemohon diharapkan dapat menyerahkan daftar nama saksi dan ahli, yang totalnya tak boleh lebih dari 19 orang. Terkait hal ini, Heru Widodo, salah satu advokat tim Anies Muhaimin, sempat meminta MK memberi diskresi agar mereka bisa menyerahkan daftar namanya pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Atau 2 hari sebelum dimulainya pemeriksaan perkara pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Mohon dipertimbangkan, ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Itu pertimbangannya, kata Heru. Ketua MK Soehartoyo menolak permintaan itu. Kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan, Pak Heru, kata Soehartoyo. Nanti ada persoalan dalam keabsahan persidangan kita. Heru lantas bernegosiasi kembali, meminta agar daftar nama saksi boleh diserahkan pada Senin pagi, tanggal 1 April tahun 2024, sebelum pemeriksaan. Namun, Soehartoyo kembali menolak, karena itu dianggap terlalu mepet. Percayakan pada mahkamah, insya Allah tidak bocor daftar nama saksinya, kecuali Anda sendiri yang bocorkan, kata Soehartoyo. KPU siap susun jawaban. Kubu Prabowo anggap gugatan Anies dan Ganjar penuh asumsi. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari mengatakan pihaknya telah berkoordinasi, terutama dengan KPU Provinsi serta Kabupaten dan Kota, untuk mengantisipasi permohonan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kami hari ini mendengarkan, mencermati, membaca dan memberikan catatan-catatan pada pokok-pokok permohonan para pemohon, kata Hashim saat konferensi pers seusai sidang pagi. Itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban, keterangan, penjelasan, dan juga pembuktian berupa dokumen-dokumen maupun saksi atau ahli yang sekiranya diperlukan nanti dalam persidangan berikutnya. Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, menilai permohonan kubu Anies dan Ganjar banyak didominasi asumsi alih-alih bukti konkret. Dalam sejarah pemilu kita,
maupun peraturan perundang-undangan kita. Belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh, kata Yusril. Karena itu, tim hukum Prabowo Gibran yakin dapat membantah seluruh dalil yang dikemukakan kubu Anies dan Ganjar, dan MK pun disebut akan menolak permohonan mereka. Selain itu, Otto Hasibuan dari tim hukum Prabowo Gibran juga mempertanyakan permohonan ke MK yang ditujukan kepada KPU, tapi justru banyak membahas apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Presiden. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, Jokowi, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka, kata Otto. Khusus soal bansos, Hotman Paris Hutapea, advokat lainnya dari tim Prabowo Gibran, juga mengatakan itu adalah program pemerintah yang sah dan sesuai dengan peraturan. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, kata Hotman, mengomentari permohonan dari kubu Anies. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kuasa hukum Anies Muhaimin, Amin, Ari Yusuf Amir meminta Mahkamah Konstitusi, MK, menghadirkan 4 menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. 4 menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, ucapnya dalam sidang pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Hakim Suhartoyo lalu menanggapinya. Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi bakal membahas permintaan tim Amin tersebut. Nanti kami bahas ya, 4 menteri, ucap Hakim Suhartoyo. Dalam kesempatan yang sama, tim hukum Ganjar Mahfud juga mendukung permintaan tim Amin mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi. Kami mendukung usul dari pemohon 1. Tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis, ucap kuasa hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani melempar senyum ketika ditanya tanggapannya mengenai kehadiran sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sikap itu ia tunjukkan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Ketika ditanya apakah sudah mendengar kabar tersebut, ia hanya menggeleng sekali. Sri Mulyani tetap diam hingga memasuki mobilnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.